Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jos Jaima dalam acara Ngopi Yuk, ngobrol perkara iman, dengan tema sifat dan buah dari ketakwaan. Wah ya, sahabat jamaah, hari ini semuanya pada sehat-sehat semua. Dan juga sebelum acara saya mulai dan bersama Ustadz, saya ada salah satu kutipan. Ketika seseorang telah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan merasakan manisnya buah dari hasil takwa tersebut. Gitu ya. Nanti untuk bisa lebih lanjut lagi dari kutipan-kutipan ini, kita langsung saja kita panggil Ustadz Imam Abu Refa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, alhamdulillah. Ustadz sehat. Tambah ganteng Ustadz. Oh ya. Ya, ini kita masih bersama dengan Ustadz Imam Abu Refa. Masih tausiahnya kita masih butuh dengan Imam Abu Refa. Silakan Ustadz, ya. Duduk, dipersilakan ya. Agak gesek situ, jangan terlalu banyak Ustadz. Nanti orang curiga ya. Ya. Oke ya, ini kita sudah kedatangan kembali dengan Ustadz Imam Abu Refa ya. Sahabat jamaah boleh juga mau bertanya boleh langsung di kolom komentar di Ngopi Yuk ya. Ingat, programnya Ngopi Yuk, ngobrol perkara iman ya. Nanti pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Ustadz Imam Abu Refa. Insya Allah. Gini Ustadz, ya. Di sini kita temanya sifat dan buah dari ketakwaan. Gitu. Kayaknya hampir sama episode yang kemarin ya. Iya, kita continue. Oh, continue. Sambungan dari yang tema kemarin. Wow, kayak film ya, to be continue. Bisa Jadi, bikin novel juga, sinetron. Bisa. Wow, bisa bikin novel, bisa bikin sinetron. Wah, mudah-mudahan idenya dari Ustadz Imam Abu Refa dikabulkan. Amin ya. Oke. Boleh diminum dulu Ustadz, kayaknya bawaan capek nih. Lumayan. Daripada lumanyun. Silakan Ustadz, kita sambil ngopi dulu yuk, ngopi yuk. Itu. Ngopi yuk. Udah duluan. Alhamdulillah. Seperti biasa, Ustadz, ya. Sudah berapa kali kita ketemu ya, udah beberapa episode juga kita udah ketemu nih ya. Gitu. Nah, jadi tetap masih kita ngobrol tentang perkara iman nih, gitu. Biar sahabat jamaah juga biar sedikit ada kutipan-kutipan dari Ustadz Imam Abu Refa juga, mungkin dari sahabat jamaah juga, mungkin dalam hatinya mungkin ya terpanggil juga, gitu ya. Gitu ya, benar Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. Terpanggil apa Ustadz? Ya, oke, sahabat jamaah, kayaknya Ustadz juga kayaknya udah semangat mau tausiah nih, gitu ya? Gitu ya? Ya, siap Ustadz? Insya Allah. Nanti seperti biasa juga, habis tausiah nanti kita tanya-tanya juga nih, gitu. Kita langsung saja sahabat jamaah, tausiahnya Ustadz Imam Abu Refa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin wa rahmah wa tamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalun ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwafillah, sahabat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi bersama kami dalam program acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Iman. Dan tema kita kali ini lanjutan daripada tema kita yang kemarin tentang hakikat takwa. Yang sekarang akan kita bahas adalah sifat dan buah daripada ketakwaan itu sendiri. Ikhwafillah rahimakumullah, sebagaimana yang kami jelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa takwa adalah satu bekal yang utama bagi seorang mukmin dalam kita nanti menghadap Allah di yaumil akhir nanti. Dan kita sudah jelaskan apa itu takwa, ya. Di antaranya adalah satu sifat kehati-hatian kita dalam hidup ini. Dari rasa takut inilah yang akhirnya menimbulkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Dalam arti kata, orang yang bertakwa akan memiliki atau mempunyai beberapa sifat-sifat, ya. Apa itu sifat-sifat daripada orang bertakwa? Hadirin sahabat jamaah rahimakumullah, adapun sifat daripada orang-orang bertakwa itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yang insyaallah kita semua sebagian sudah hafal dengan ayat ini. Awal-awal ayat daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 2, ya, sampai dengan ayat 5. Ayat ini menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana daripada sifat orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, kata Allah. Inilah Al-Qur'an. La raiba fi. Tidak ada keraguan-raguan di dalam Al-Qur'an ini, di dalam kitab Al-Qur'an ini. Untuk apa Al-Quran ini? Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman dalam kita menjalankan kehidupan dunia ini, ya, tentunya bagi orang yang mau bertakwa. Lalu bagaimana sifat-sifat daripada orang bertakwa tersebut? Sahabat jamaah sekalian rahimakumullah, ayat selanjutnya dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, sifat daripada orang bertakwa itu walladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu percaya, yakin dengan adanya sesuatu yang gaib, ya, bil ghaib, ya. Bukan percaya sama yang gaib. Jin itu gaib, ya. Karena ada ayat ini bilang percaya sama yang gaib, lalu percaya dengan jin, percaya dengan ucapan jin, percaya dengan tipu daya jin, ya. Bukan di situ maksudnya. Tetapi yang dimaksud daripada ayat ini, kita percaya, kita yakin bahwa sesuatu yang gaib itu Allah adakan, Allah ciptakan. Apa itu yang gaib? Termasuklah hari kiamat. Jin, syaitan, ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau sesuatu yang belum terlihat, itulah yang dimaksud dengan al-ghaib. Maka orang yang bertakwa meyakini bahwa sesuatu yang gaib itu ada, akhirat itu ada. Siapa yang tidak percaya akhirat, maka dia bukan orang yang bertakwa. Bahkan dia sudah keluar daripada ajaran Islam, daripada keyakinan al-Islam ini. Ini sifat yang pertama daripada orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Dia senantiasa mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya orang bertakwa itu menjadikan sholat
adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kalau kewajiban artinya ada satu beban yang ia rasakan. Ketika beban itu terasa menghimpitnya, menghalanginya, maka ia akan tinggalkan itu sholat. Mungkin dia baru sebatas mengerjakan sholat. Tetapi orang bertakwa, wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat, menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Jika dia tidak sholat, dia bakal sakit. Jika dia tidak sholat, ada sesuatu yang kekurangan. Jika dia tidak sholat, ada perasaan dosa di dalam hatinya. Inilah sifat orang yang bertakwa. Menjadikan sholat sesuatu yang sangat-sangat penting dalam hidupnya, yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupannya itu sendiri. Ikhwafillah, sahabat jamaah rahimakumullah. Kemudian sifat yang selanjutnya daripada orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Apa artinya? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Memberikan, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang menganggap hartanya itu bukanlah sesuatu yang di hati. Orang bertakwa menganggap hartanya itu adalah sesuatu yang ada dalam genggaman tangannya, bukan masuk ke dalam hatinya. Mobil dia punya, tapi cukup digaransi, tidak di hatinya. Rumah dia punya, rumah mewah dia ada, tapi dijadikan rumah itu cukup di atas tanah, tidak di hatinya. Harta dia punya, tetapi hartanya tidak disimpan di hatinya, cukup di kantongnya, cukup di dompetnya, cukup di ATM-nya. Kemudian dia dengan kesadaran hatinya merasa dirinya sebagai seorang takwa, maka hartanya semuanya ini senantiasa sebagian diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya infakkan untuk pembangunan masjid, ya infakkan untuk ke panti-panti asuhan, ke orang-orang miskin. Semua yang mereka butuhkan, dia infakkan hartanya. Inilah sifat daripada orang bertakwa yang ketiga. Lalu selanjutnya, sifat dari orang bertakwa, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang artinya, orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang senantiasa yakin kepada yang diturunkan oleh Allah, yaitu apa? Al-Quran, ya, maupun yang sebelum daripada Al-Quran, ya. Min qablik, ya, sebelum. Artinya orang bertakwa yakin, percaya kepada Al-Quran dan juga yakin kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yang sebelum diturunkan daripada Al-Quran itu sendiri. Dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup, way of life, ya, jalan hidup. Al-Quran bagi orang bertakwa itu ibarat peta, hadirin sekalian. Ibarat tukang gojek, ya. Ketika dia ingin menjemput orderan, ya, atau orang yang memesan, sebelum dia berangkat dan dia memang belum pernah sebenarnya ke suatu tempat tersebut, ia buka yang namanya Google Map, ya. Dia lihat di situ, oh ternyata untuk menuju ke rumah tersebut harus melewati jalan ini, yang harus dilakukan hal ini, seperti ini, seperti ini. Inilah Al-Quran, ya. Sebuah pedoman